A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus safa wal wafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita mengkaji dan melanjutkan daripada sedikit pembahasan kita terhadap gramatika bahasa Arab. Kali ini setelah kita sebelum-sebelumnya telah mengenal yang namanya fi'il mu'tal akhir, fi'il yang mana di akhir hurufnya itu berupa huruf illah, maka kali ini kita juga akan mengenal bahwasanya bukan hanya fi'il yang mana huruf illah bisa berada di ujungnya, tapi juga isim. Jadi pembahasan kita kali ini adalah isim yang mana ada huruf illah di akhirnya. Di sini beliau menjelaskan ada dua. Yang pertama al-maksur dan yang kedua nanti al-manqus. Mari kita bahas. Nah, yang pertama qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-maksuru wa ahwalu i'rabihi. Al-amthilatu najal fata minal gharqi. Da'atil asa nalanil adha syamita biyal ida. Najaitul fata minal gharqi. Ada'atul asa mana'atul adha la tushmit biyal ida. Qaditu anil fata ittaka'tu alal asa salimtu minal adha intasartu alal ida. Dari semua amsilah yang telah tertera, mari kita ambil salah satunya saja. Namun sebelum kita membahas demikian, kita lihat beberapa kosakata yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita lihat di fata, yang kedua di asa, yang ketiga di adha, dan yang keempat ada di aida. Kita ambil salah satu contohnya, kita ambil kata fata. Kita lihat di bagian contoh pertama, yaitu sebelah kanan kita ketika kita membaca di kitab. Nah, al-fata itu ia menempati posisi fa'il. Sebagaimana kita tahu, fa'il itu ia hukumnya apa? Marfu'un. Nah, lalu kita pun bingung, mana sih alamat rafa' daripada kalimat fata ini? Yaitu ada di dhammah. Lah, dhammahnya mana? Dhammahnya apa? Dhammatun muqaddaratun alal alif. Nah, itu. Lalu di contoh yang kedua, contoh yang pertama, bagian kedua yaitu sebelah kiri kita, ada najaitul fata. Nah, fata di sini dia menempati daripada maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub. Lalu di mana alamat nasabnya? Ada di dalam fathah muqaddarah alal alif. Nah, lalu kita contoh yang di bawah, contoh pertama yaitu contoh bagian yang ketiga. Nah, raditu anil fata. Nah, al-fata yang ketiga, al-fata di sini pada kelompok yang ketiga dia berhukum apa? Majrur bi'an. Nah, alamat jarnya apa? Yaitu al-fathah al-muqaddarah. Dan dari semua contoh ini semua adalah isim yang diakhiri dengan yang namanya huruf alif. Alifnya itu disebut alif al-lazimah. Kita lihat ke dalam kaidah. Nah, al-maksur, maksur yaitu isim yang maksur itu adalah apa? Setiap isim. Yang pertama isim, yang kedua ia hukumnya mu'rab, berarti bukan mabni, yang mana akhirnya itu adalah alif lazimah. Alif lazimah
dia tidak mesti bentuk seperti alif. Kadang ada juga seperti ya, namun dia tidak pakai titik. Mungkin kebanyakan orang akan menyebutnya dengan alif bungkuk. Nah, lalu kita lihat lagi pada posisi i'rab, tuqaddaru, ditakdirkan atas tiap-tiap akhir dari isim maksur itu apa? Harakatul i'rab as-salasah. Nah, harakatul i'rab yang salasah ini apa? Ya tadi marfu dhammah, mansub fathah, majrur kasrah, yang mana semuanya itu dihukumi dengan muqaddarah. Nah, jadi bidhammatin muqaddarah alal alif, bi fathatin muqaddarah alal alif, bi kasratin muqaddarah alal alif. Nah, seperti itu. Itu adalah untuk isim-isim maksur. Nah, lalu kita berlanjut ke dalam manqus, isim manqus. Nah, isim manqus. Nah, kita lihat al-amsilah. Di situ ada 3 amsilah. Nah, 3 bagian. Bagian pertama itu menunjukkan posisi rafa, bagian kedua menunjukkan posisi nasab, dan bagian ketiga menempati daripada posisi majrur. Nanti kita ambil juga salah satunya. Kita ambil di sini dari kata qadi. Perhatikan ada 4 kosakata, yaitu jani, qadi, munadi, dan bari. Kita ambil yang qadi. Adalal qadi, nahtarimul qadiya, qumna ijlalan lil qadi. Untuk bagian yang pertama dan bagian yang ketiga, yaitu pada kata adalah qadi dan qumna ijlalan lil qadi, di situ sebagaimana ia adanya. Tapi ketika di kedua dia menempati posisi maf'ul bih, nahtarimul qadi, di situ ada namanya apa? Fathah zahirah. Sedangkan di dhammah yang fa'il marfu'un adalah qadi, dia fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya. Lalu sedangkan di dalam qumna ijlalan lil qadi, ia menjadi majrurun bilam wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal ya'i. Nah, kita lihat di dalam kaidah. Al-manqusu. Nah, isim yang manqus itu adalah setiap isim yang mu'rab, ianya isim, akan tetapi akhir dari isim tersebut berupa ya lazimatun, ya lazimah. Yang maksur maqablah aja akhirnya itu ada ya. Nah, yang mana sebelum ya tadi itu adalah ada huruf yang berharokat kasrah seperti qadi, jani. Nah, lalu ditakdirkan dhammah dan kasrah terhadap akhir daripada isim manqus pada 2 keadaan, yaitu rafa dan jar. Adapun nasab maka ia i'rab menggunakan fathah zahirah alal akhirnya. Nah, itulah daripada perbedaan daripada isim yang mana diakhiri dengan huruf illah, ada maksur dan ada manqus. Maksur tadi adalah isim yang mana ia mu'rab lalu diakhiri dengan alif lazimah seperti kata fata. Sedangkan manqus tadi dia adalah setiap isim yang mu'rab namun ia diakhiri dengan ya lazimah, dan sebelum daripada ya lazimah tadi adalah huruf yang berharokat kasrah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.